Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan hasil semalam nih, waktu Belanda. Tottenham Hotspur menang besar menghadapi Leicester. Ada satu pemain yang di Twitter dibahas juga. Gue sempat nge-tweet dan ada beberapa juga yang membalas di Twitter gue. Terima kasih ya Sobat Football United yang juga aktif di Twitter. Gue ingin ngobrol ringan saja sih, yaitu tentang Son, Heung-min Son, pemain Korea Selatan yang semalam luar biasa tampil sebagai pemain pengganti, tapi bisa melesakkan hat-trick. Yang luar biasanya lagi adalah bagaimana ketiga gol tersebut bisa tercipta dari situasi yang berbeda. 2 gol dari tendangan jarak jauh, luar kotak penalti, tapi menggunakan kaki yang berbeda, kanan dan kiri. Lalu juga 1 gol di dalam kotak penalti memperlihatkan bagaimana klinikalnya, bagaimana tajamnya seorang Heung-min Son. Dan seperti gue katakan tadi, ketiga gol ini tercipta ketika dia tampil sebagai pemain pengganti. Luar biasa, tidak mudah melakukannya. Nah, ada beberapa yang berkomentar ya di kolom Twitter gue mengatakan apakah kita ambil saja nih Heung-min Son, kurang lebih demikian, atau bagaimana peluangnya ke Manchester United ya. Ringan amatiran ala gue pikir sih dia memang pemain bagus, tapi dari sisi bisnis akan sulit mendatangkannya. Gue melihat di Transfermarkt kalau tidak salah valuasinya senilai 70-75 juta, 70 juta lah katakanlah. Ini merupakan angka yang cukup tinggi bagi pemain yang berusia 30 tahun. Menurut gue momentum Manchester United mendatangkan Heung-min Son ini sudah lewat. Mungkin harusnya kalau seandainya memang berminat ya dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Belum lagi ditambah bagaimana Daniel Levy, pemilik dari Tottenham Hotspur ini yang terkenal cukup dalam tanda kutip pelit melepas pemain-pemainnya. Apalagi kalau Manchester United yang berminat, bukan tidak mungkin harganya akan bisa jadi tinggi sekali ya. Oleh karena itu gue menilai ya masih banyak pemain lain yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk diambil. Memang betul kualitas dari sang pemain sendiri sih juga cukup baik, cukup tajam. Musim ini sempat dia seret gol ya, tidak mampu menciptakan gol di beberapa pertandingan. Tapi apa yang terlihat tadi malam ini menunjukkan memang ya dia memang masih tajam. Lalu gue juga melihat ada hal yang menarik, yaitu adalah bagaimana reaksi dari sang pemain sendiri, Heung-min Son, setelah mencetak gol. Nampak dia tidak bahagia, katakanlah demikian ya. Bagaimana raut mukanya, ekspresinya, seperti kayak memendam sesuatu. Apakah dia tidak happy? Bisa jadi demikian. Tidak happy karena apa? Ya gue nggak tahu. Kalau gue menilai sih ini lebih soal masalah internal mungkin ya. Mungkin Antonio Conte yang menyingkirkan dia di pertandingan tersebut dengan memainkan sebagai pemain cadangan, itu juga bisa. Atau dia mungkin kesal dengan dirinya dia sendiri, performanya dia sendiri yang tidak kunjung membaik ya. Lalu kritikan tentu saja yang mengalir, apalagi dari media Inggris ya kan. Dia bukan orang Inggris pula, katanya kan cukup buas nih dalam tanda kutip. Itu juga bisa terjadi. Tapi apakah serta-merta berarti bahwa dia ingin keluar dari Tottenham Hotspur? Gue sih tidak melihat demikian. Kalau tidak salah kontraknya pun juga masih tersisa beberapa musim ya. Artinya belum dalam posisi yang dia ini mendekati keluar. Kalau menurut gue sih dengan amatiran. Ini gue sambil melihat informasi di Transfermarkt ya. Ternyata kontraknya ini sampai 2025, masih cukup lama ya. Masih sekitar 3 tahun lagi. Ya artinya kalau memang ada klub yang ingin menebus Heung-min Son, harganya ya sekitar 70 juta. Dan gue melihat juga bagaimana Tottenham Hotspur yang cukup baik ya di tangan Conte musim lalu, musim ini bermain di Champions League. Harry Kane stay, bahkan mendatangkan pemain-pemain baru juga. Ini secara kolektif tentu saja menambah kualitas. Dan melepas Heung-min Son gue pikir juga belum akan jadi pilihan bagi Conte maupun juga manajemen Spurs. Artinya kalau seandainya ada komentar dari ya beberapa sobat Football United atau termasuk gue lah katakanlah, yang kira-kira Heung-min Son diambil nggak ya ke Manchester United, atau kita ambil saja nih, kita butuh striker tajam kan, belum lagi dia pemain Asia bagus ini. Sudah lama setelah
Park Ji-sung ataupun Shinji Kagawa, belum ada lagi pemain Asia yang moncer di Manchester United. Buat gua sih terlambat sudah kita mengambil Heung-min Son. Harganya cukup tinggi, usia sudah 30 tahun. Memang betul dia tajam, dia punya pengalaman di Liga Inggris, tapi dan gua nggak yakin ya dia akan masuk skema seorang Erik ten Hag, dimana sampai dengan sejauh ini Erik ten Hag ini ketika mengambil pemain betul-betul dari lingkarannya dia, lingkaran Ajax, terus diperluas sedikit mungkin Eredivisie. Dia tidak ingin mengambil resiko dengan mengambil pemain yang dia tidak ketahui data-datanya, informasinya, perkembangannya, dan lain-lain. Sehingga dia ingin kepastian ketika pemain itu didatangkan dia memang pasti akan berperforma. Sehingga harga yang dikeluarkan oleh manajemen, dalam hal ini klub ya, ini bisa kembali ya, artinya ya dengan kontribusi yang maksimal juga. Katakanlah Lisandro Martinez, Malaysia, Anthony, Christian Eriksen tentu saja, dan kita masih menantikan seorang Casemiro. Oleh karena itulah kembali lagi menurut gua ya Heung-min Son nampaknya memang akan terus di Tottenham Hotspur. Mungkin dia akan pindah ke klub lain, itu bisa jadi, tapi apakah ke Manchester United? Kalau menurut gua ringan amatiran enggak ya. Dengan dana 70 juta gua pikir atau ya gua harapkan sih Manchester United bisa mendatangkan striker lain yang mungkin lebih berpotensi ya, yang lebih dikenal, diketahui oleh Erik ten Hag. Soalnya ketika nanti betul didatangkan striker tersebut, gue belum tahu siapa itu, ya bisa langsung moncer, nyetel dengan sistem permainan Erik ten Hag. Ada banyak nama tentu saja dari Eredivisie atau mungkin juga dari Premier League. Dari Eredivisie mungkin yang cukup ramai adalah Cody Gakpo, ataupun juga pemain lain, Bryan Bobby itu masih bisa, ataupun juga pemain-pemain lain. Pemain Belanda menurut gue juga bisa. Nampaknya Erik ten Hag sekali lagi ya masih lebih nyaman dengan lingkaran yang tidak terlalu besar. Dan menurut gue sangat paham ada resiko melihat pemain Manchester United musim-musim sebelumnya yang didatangkan nama-nama besar, tapi nampak sekali di luar dari lingkaran sang manajer, sehingga ketika didatangkan tidak tahu bagaimana harus memaksimalkan pemain-pemain tersebut, sehingga harga mahal yang dibayarkan tidak bisa berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan. Gua nggak perlu sebut nama-namanya karena sangat banyak banget. Sehingga kalau seandainya nanti di bulan Januari katakanlah ataupun musim panas tahun depan Erik ten Hag mendatangkan pemain Ajax lagi atau pemain Eredivisie lagi atau mungkin pemain Belanda, ya gua ringan amatiran tidak keberatan tentang hal tersebut, karena Erik ten Hag yang lebih tahu, dan gua seperti gue sering katakan, in Erik ten Hag I trust. Jadi kembali lagi, Heung-min Son luar biasa tadi malam, hat-trick, kaki kanan, kaki kiri, luar kotak penalti, clinical di dalam kotak penalti, hat-trick dari pemain pengganti. Tapi apakah ke Manchester United? Gue pikir sih tidak. Kurang lebih sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.